Halo Sobat Trader, balik lagi bersama saya Anissa, personal trading analis di DDMax. Gak jarang banyak trader pemula yang mengalami kegagalan saat memulai trading karena melakukan beberapa kesalahan. Nah, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Kira-kira apa aja sih kesalahan yang biasanya dilakukan oleh trader pemula? Di daily materi kali ini, saya akan membahas 10 kesalahan pemula saat memulai trading forex. So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini saya sudah menampilkan PowerPoint yang bisa Bapak Ibu baca selagi saya menjelaskan. Dan sesuai dengan judul kali ini adalah hindari 10 kesalahan pemula saat trading forex. Untuk kesalahan yang pertama adalah tidak memiliki trading plan. Trading tanpa rencana yang jelas bagaikan berlayar di lautan lepas tanpa kompas. Banyak pemula seringkali langsung terjun ke pasar tanpa memiliki strategi untuk masuk atau entry, exit atau keluar maupun manajemen resikonya. Nah, solusinya Bapak Ibu bisa coba untuk buat rencana trading yang matang, mulai dari kapan harus membuka dan menutup posisi, serta batas toleransi resiko Bapak Ibu yang siap Bapak Ibu terima. Ingat, disiplin adalah kuncinya. Kesalahan yang kedua adalah overtrading karena emosi dan keserakahan. Gak jarang untuk trader pemula itu biasanya mereka itu FOMO atau justru ikut-ikutan ya. Banyak sekali trader pemula itu terlalu sering membuka posisi karena takut ketinggalan peluang. Padahal itu adalah jebakan umum untuk pemula dan bisa memberikan dampak negatif ya. Dampak negatif dari overtrading atau terlalu sering membuka open posisi itu bisa menyebabkan modal itu cepat terkuras dan resiko margin call juga meningkat drastis. Untuk solusinya, Bapak Ibu harus disiplin ya. Penting banget untuk disiplin mengikuti trading plan Bapak Ibu dan membatasi jumlah untuk open posisi baik hariannya ataupun mingguannya. Kesalahan yang ketiga adalah tidak menggunakan stop loss. Banyak trader pemula seringkali mengabaikan penggunaan stop loss dengan harapan harga akan berbalik sesuai dengan ekspektasi mereka. Padahal ini adalah kesalahan fatal. Akibatnya, trader bisa mengalami kerugian yang cukup besar ketika pasar bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi dan berpotensi untuk menghabiskan modal yang kita miliki. Untuk solusinya, Bapak Ibu wajib sekali menggunakan stop loss untuk membatasi potensi kerugian dan juga melindungi modal yang Bapak Ibu miliki. Oke, kesalahan yang selanjutnya adalah trading dengan emosi. Pengaruh emosi mulai dari ketakutan, keserakahan, dan juga stres dapat mengacaukan pengambilan keputusan dan membuat keputusan trading kita menjadi tidak rasional ya. Maka dari itu penting untuk kita untuk memahami psikologi trading ya. Banyak trader sukses memahami pentingnya psikologi trading dan tidak mudah terbawa suasana fluktuasi pasar. Dari situ kita juga bisa untuk melakukan latihan kontrol ya. Bisa kita latih kontrol emosi kita dan gunakan order pasar untuk menghindari keputusan impulsif berdasarkan perasaan. Kesalahan yang kelima adalah kurang riset dan analisis pasar. Banyak pemula cenderung mengandalkan tebak-tebakan atau informasi tanpa memahami faktor fundamental ataupun teknikal yang sebenarnya menggerakkan pasar. Contohnya, banyak sekali dari trader pemula mengabaikan berita ekonomi penting seperti pengumuman suku bunga ataupun data inflasi. Padahal itu yang memiliki dampak besar pada pergerakan mata uang. Untuk solusinya, Bapak Ibu bisa coba untuk rajin membaca berita ekonomi, pelajari analisis teknikal seperti pola grafik ataupun chart atau indikator, dan juga fundamentalnya, baik dari faktor ekonomi dan juga geopolitiknya secara menyeluruh. Kesalahan yang keenam adalah salah pilih strategi trading. Biasanya banyak sekali trader pemula itu memilih strategi yang rumit. Padahal mencoba strategi yang terlalu rumit tanpa pemahaman yang mendalam seringkali berujung pada kebingungan ataupun kerugian. Dan biasanya trader pemula itu tidak konsisten ya. Tidak konsisten yang dimaksud itu seperti apa? Jadi trader pemula itu biasanya sering banget nih gonta-ganti strategi. Padahal itu bisa membuat teman-teman itu jadi nggak konsisten dan sulit untuk mengevaluasi kesalahan pada saat trading. Untuk solusinya adalah Bapak Ibu bisa pilih strategi trading yang cocok dengan gaya trading Bapak Ibu dan juga miliki toleransi resiko Anda. Lalu pahami juga si strategi itu tuh sebelum Bapak Ibu terapkan ke plan trading Bapak Ibu sekalian.
Oke, kesalahan yang selanjutnya adalah mengabaikan manajemen resiko ya. Padahal manajemen resiko itu adalah tulang punggung keberhasilan trading jangka panjang. Namun seringkali diabaikan oleh pemula ya. Biasanya trader pemula itu selalu mengambil resiko terlalu besar tanpa memikirkan atau memperhitungkan total modal awal yang dimiliki. Sehingga hal itu tuh bisa menyebabkan atau menghancurkan akun dengan cepat. Untuk solusinya, Bapak Ibu bisa coba untuk batasi resiko maksimal 1-2% dari total modal. Ini bisa menjaga modal Bapak Ibu tetap aman meskipun terjadi kerugian sekalipun. Kesalahan yang selanjutnya adalah terburu-buru pindah ke akun real ya. Biasanya trader pemula itu suka buru-buru pindah ke akun real padahal dia itu belum mateng atau belum cukup lama latihan di akun demo. Jadi Bapak Ibu itu bisa lakukan dulu latihan yang cukup di akun demonya sebelum pindah ke akun real. Karena apa? Karena antara psikologi kita trading di akun demo maupun psikologi ketika kita trading di akun real itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena psikologi kita ketika trading di akun real itu melibatkan uang langsung yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko kerugian emosional. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu coba untuk lanjut terjun ke akun real, itu Bapak Ibu bisa lakukan dulu backtest selama 3-6 bulan dulu di akun demo. Kalau misalkan di akun demonya itu sudah bisa konsisten profit selama backtest tersebut, baru Bapak Ibu bisa lanjut terjun ke akun real. Kesalahan yang ke-9 adalah terlalu bergantung pada indikator dan signal pihak lain ya. Menganggap indikator teknikal sebagai sihir tanpa benar-benar memahami konteks pasar yang lebih luas adalah jebakan umum bagi trader pemula. Demikian juga dengan terlalu bergantung pada signal dari pihak ketiga tanpa analisis mandiri. Hal ini tuh beresiko ya teman-teman. Karena apa? Karena trading tanpa analisis pribadi bisa membuat Bapak Ibu itu rentan terhadap signal palsu dan tidak membangun kemampuan mandiri Bapak Ibu saat melakukan analisis trading seperti itu. Nah, untuk solusinya, Bapak Ibu bisa coba untuk kembangkan potensi diri Bapak Ibu dalam membaca grafik, menganalisis pola harga, dan membuat keputusan trading berdasarkan pemahaman Bapak Ibu sendiri. Nah, kesalahan yang terakhir adalah tidak konsisten dan mudah menyerah. Biasanya nih, banyak banget dari trader pemula ketika mereka sudah mengalami loss atau kerugian, atau bahkan margin call ya. Biasanya ketika mereka sudah mengalami kehilangan modal di awal, itu mereka langsung ngerasa nyerah, tidak mau lagi untuk mulai belajar. Padahal trading itu adalah proses yang panjang ya. Kenapa trading itu adalah proses yang panjang? Karena trading itu membutuhkan waktu dan juga pengalaman. Maka dari situ penting banget untuk kita itu disiplin, menerapkan aturan dan juga manajemen resiko secara konsisten, dan juga kita harus evaluasi serta ambil pelajaran dari setiap kesalahannya. Untuk kesimpulannya, kunci sukses trading forex untuk pemula yang pertama adalah miliki trading plan dan disiplin dalam menjalankannya. Lalu kendalikan emosi dan gunakan manajemen resiko, serta belajar, riset pasar, dan juga evaluasi strategi yang kita miliki. Ingat, trading itu bukan judi, tapi bisnis yang butuh kesabaran dan juga ilmu. So, itu tadi 10 kesalahan pemula saat memulai trading forex yang harus dihindari. Semoga dari apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, Sobat Trader semua yang mau memulai untuk belajar trading forex. Untuk edukasi lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa langsung hubungi link di bawah ini. See you!